Ada sebuah video yang diambil pada tanggal 15 September 2015 di mana menampilkan Derek masuk ke dalam kamar tidurnya dan kemudian melakukan job, kemudian mengeluarkan cairan putih ke arah Michelle. Kali ini kita akan ke negara Australia, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Michelle Lang. Dia lahir pada tanggal 29 Januari 1991 di kota Chengdu, sebuah provinsi di kota Sichuan, Tiongkok. Dia terlahir dengan nama Tiongkok Meng Mei Lang dan nama Inggrisnya adalah Michelle. Michelle tumbuh sebagai gadis yang baik hati, penyayang, dan penuh hormat kepada orang lain. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya, sehingga sulit bagi Michelle ketika ayahnya meninggal karena gempa bumi di tahun 2008. Michelle tumbuh menjadi murid yang pintar di sekolah dan selalu mendapatkan nilai yang tinggi di sekolahnya. Michelle mempunyai mimpi untuk bisa melanjutkan sekolahnya di Australia. Akhirnya, impiannya pun menjadi kenyataan pada tahun 2011 ketika Michelle diterima di Sekolah University of Technology di Sydney. Bibi Michelle yang adalah saudari perempuan dari ibunya tinggal di Sydney dan dia menawarkan Michelle untuk tinggal di apartemen dan dia mengizinkan untuk tinggal sampai Michelle lulus. Pada tahun berikutnya, tahun 2012, Bibi Michelle yang berusia 44 tahun menikah dengan Derek yang 20 tahun lebih muda darinya. Derek adalah seorang profesional IT yang sementara sedang menganggur dan dia terpaut 3 tahun lebih tua dari Michelle. Sejak saat itu, Michelle tinggal bersama dengan bibinya, sepupunya, dan juga Derek. Beberapa tahun pertama, semuanya berjalan baik-baik saja. Michelle unggul dalam studinya dan dia mendapatkan teman baru dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu di waktu luangnya. Namun sejak tahun 2016, Bibi Michelle harus sering pergi dan sering menghabiskan waktu di Wollongong untuk bekerja. Pada hari Jumat, tanggal 21 April 2016, saat itu Michelle baru saja menyelesaikan kuliahnya di hari itu. Michelle berpamitan kepada teman-temannya dan kemudian dia naik bus menuju kota untuk berbelanja. Dia memberitahu kepada teman-temannya bahwa dia ingin melihat-lihat toko di pusat kota untuk membeli pakaian. Dalam rekaman CCTV, terlihat Michelle berjalan di mall yang berada di pusat kota. Dan rekaman itu merupakan rekaman terakhir Michelle yang saat itu berusia 25 tahun. Dia juga sempat makan siang bersama seorang teman di pasar ikan Sydney. Di sore harinya, Michelle naik kereta untuk pulang ke apartemen bibinya menggunakan kartu pada pukul 4:30 sore. Saat dia keluar dari stasiun kereta, sosok Michelle kemudian terekam pada kamera CCTV di gedung apartemen. Di malam harinya, dia menelepon teman-temannya, di mana dia terdengar bahagia dan tidak menunjukkan pertanda aneh apapun. Michelle mengirimkan pesannya terakhir pada temannya tengah malam. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Saat itu Bibi Michelle sedang berada di luar kota dalam perjalanan bisnis. Dia pergi dari tanggal 1 April hingga 24 April. Dan sepupunya Michelle lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah temannya, sehingga tidak ada yang menyadari kalau Michelle telah menghilang. Pada tanggal 24 April 2016, Derek menjemput istrinya di stasiun kereta api pada pukul 10 malam. Dan begitu sampai di rumah, Bibi Michelle langsung menanyakan keberadaannya. Dia mencoba meneleponnya, namun tidak pernah ada respon.
Pada tanggal 25 April, Derek dan istrinya pergi ke kantor polisi melaporkan hilangnya Michelle. Dari pemberitaan polisi, kalau dia melihat Michelle tengah malam pada tanggal 21 April. Sehari sebelum keluarga Michelle melapor hilangnya, tepatnya di tanggal 24 April 2016, sekitar pukul 10:30 malam. Seorang pendaki di wilayah zona konservasi Sniper Point melihat sesuatu yang mengapung di laut depannya. Setelah beberapa saat, dia baru menyadari kalau itu adalah tubuh seorang wanita yang tertelungkup di dalam air. Dia segera menghubungi pihak penyelamat terkait setempat dan setelah beberapa jam, tim kepolisian berhasil menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Tubuh itu bisa dipastikan seorang wanita, namun tidak dapat diidentifikasi sehingga polisi mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa mereka menemukan seorang wanita keturunan Asia. Sebagai bagian dari penyelidikan dari kasus Jendu alias tidak teridentifikasi, dan setelah mengetahui adanya laporan orang hilang yang diajukan oleh keluarga Michelle, pihak berwenang memutuskan untuk menemui paman dan bibi Michelle. Pada tanggal 26 April 2016, pihak berwenang menceritakan kalau mereka sudah menyelidiki kemungkinan antara hubungan hilangnya Michelle dan penemuan tubuhnya itu. Kemudian mereka meminta apakah dapat mengambil DNA sampel untuk membandingkan, dan permintaan itu disetujui oleh keluarga. Selama pembicaraan itu, Derek terus mengelak sehingga petugas merasa kalau dia mencoba untuk mengontrol percakapan. Dalam beberapa hal, Derek juga memberitahu polisi kalau Michelle berkencan dengan pria yang ditemuinya secara online dan menyampaikan apakah pria itu yang menghabisi Michelle. Hal ini terasa aneh karena bagaimana dia tahu kalau Michelle telah kehilangan nyawanya. Saat polisi pergi meninggalkan apartemen itu, mereka menyadari kalau mobil Derek ini sangat kotor banget. Seperti kayak baru saja kena tanah dan debu. Polisi kemudian meminta paman dan bibi Michelle ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan tentang hilangnya Michelle. Derek mengklaim kalau keponakannya itu akhir-akhir ini bekerja dengan seorang pria dan mulai menyukai kehidupan malam. Ketika dia ditanya kapan terakhir kali melihat Michelle, dia mengatakan pada malam hari di tanggal 21 April, mereka makan malam salad bersama dan kemudian nonton film. Anehnya, kenapa dia bisa memberikan deskripsi yang rinci tentang piyama yang dipakai Michelle di malam hari itu. Beberapa hari setelah Derek memberikan pernyataan, hasil pemeriksaan DNA pun akhirnya keluar. Dan Jendu yang ditemukan di kawasan zona konservasi Sniper Point bisa dipastikan adalah Michelle. Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Michelle telah menjadi korban serangan yang sangat ganas. Di mana dia menderita 31 luka. Ditemukan lebih lanjut melalui pemeriksaan paru-paru kalau Michelle masih selamat setelah terluka untuk sementara waktu. Sedangkan luka trauma benda tumpul terjadi saat hilangnya nyawa Michelle. Kemungkinan besar setelah tubuhnya dibuang ke laut. Setelah teridentifikasi secara positif, keluarga Michelle dipanggil lagi ke kantor polisi. Disinilah hal-hal ini menjadi sangat mencurigakan. Ketika polisi memberitahu Derek kalau Michelle telah kehilangan nyawanya gara-gara dihabisi oleh orang, dia menjawab ia sudah memperkirakan hal itu beberapa hari. Kemudian saat ditanya lagi oleh polisi kapan terakhir kalinya dia melihat Michelle, dia menjawab kalau dia makan malam dan kemudian dia nonton film bersama, dan menambahkan kalau ini adalah hal yang sangat emosional karena itu saat terakhir kali bersama-sama. Kemudian dia meminta pendampingan dari seorang pengacara, dan setelah berbicara dengan pengacaranya, polisi langsung menangkapnya
sehubungan dengan penghabisan nyawa Michelle. Kemudian polisi mengungkapkan kalau mereka telah mendapatkan data dari ponselnya Derek yang menyatakan kalau dia berada di Sniper Point pada dini hari tanggal 24 April. Derek membantah dengan tegas dan mengatakan kalau dia tidak pernah pergi ke daerah itu. Hingga polisi mengeluarkan foto mobil yang sesuai dengan deskripsi mobilnya memasuki kawasan konservasi Sniper Point. Namun Derek tetap menyanggah pernyataan polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi segera mendakwanya atas penghabisan nyawa Michelle. Namun yang masih belum diketahui saat itu adalah apa motif sebenarnya. Saat ponsel Derek yang disita kemudian diperiksa dengan teknologi forensik digital, polisi dapat memulihkan foto dan video yang sudah dihapus. Foto dan video itu menampilkan Michelle yang diambil secara diam-diam, seperti saat dia sedang mandi atau sedang tidur. Derek membantah memiliki ketertarikan dengan Michelle. Akan tetapi, pihak berwenang tidak percaya begitu saja. Ada sebuah video yang diambil pada tanggal 15 September 2015 di mana menampilkan Derek masuk ke dalam kamar tidurnya dan kemudian melakukan handjob, kemudian mengeluarkan cairan putih ke arah Michelle. Ada pula video saat-saat terakhir Michelle yang sangat mengerikan. Michelle kembali ke rumah sekitar pukul 5 sore pada tanggal 21 April sekitar tengah malam. Michelle mengirim pesan teks terakhir dan tidak ada yang mendengar kabar darinya atau melihatnya sejak saat itu. Setelah lewat tengah malam itulah Derek mulai menjalankan rencana terkutuknya. Dia menyerang Michelle, mengikatnya dan menempelkan selotip ke mulutnya untuk membuatnya diam. Pada bukti foto di HP-nya, penyelidik melihat Michelle terikat dan dalam keadaan telanjang terbaring di tempat tidurnya dengan ekspresi teror di wajahnya. Foto terakhir yang diambil Derek adalah sekitar jam 8 pagi pada tanggal 22 April saat Michelle masih hidup. Sekitar jam 4 sore pada hari yang sama, putri tiri Derek kembali ke rumah. Wanita muda itu tidak menyadari bahwa sepupunya terbaring terikat di kamar sebelah. Ketika ditanyai oleh penyelidik tentang hari itu, dia mengatakan dia berada di rumah selama sekitar 3 jam sebelum dia pergi lagi. Dia tidak mendengar Michelle meminta bantuan. Para ahli tidak dapat menentukan waktu pasti kematiannya sehingga tidak diketahui apakah Michelle masih hidup pada saat itu. Tetapi diketahui pasti bahwa dia masih hidup berada di apartemen selama dia berada di rumah selama 3 jam. Derek berada di kamar mandi dengan pancuran menyala. Pada hari berikutnya, Derek terlihat keluar 4 kali untuk mengeluarkan kantong sampah. Aksinya tertangkap kamera CCTV di komplek apartemen. Sepertinya Michelle sudah meninggal saat ini dan Derek sedang membersihkan apartemen. Pada jam 3:19 dini hari, tanggal 24 April, Derek berkendara ke Sniper Point dalam perjalanan. Dia berhenti di pom bensin, mengisi bensin dan membeli minuman. Derek terekam oleh kamera CCTV. Dia terlihat sangat tenang serta seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia pergi menuju ke tebing di Sniper Point dan melemparkan tubuh Michelle ke dalam air. Dia kemudian mengambil 7 gambar tebing dengan ponselnya pada pukul 9:13. Akhirnya Derek didakwa dengan 3 dakwaan, yaitu melakukan tindakan tidak senonoh, penculikan, dan juga penghabisan nyawa. Dia dievakuasi oleh psikiater forensik dan psikolog sebelum persidangan sebanyak 2 kali. Hal itu dilakukan untuk mempertimbangkan tentang kesehatan mentalnya, dan hasilnya Derek dinyatakan layak untuk diadili. Persidangannya pun dimulai pada akhir tahun 2017 dan Derek mengaku bersalah atas semua tuduhan. Pada tanggal 13 Desember 2017, Ibu Michelle melalui pihak ketiga membacakan pernyataan dampak korban ke pengadilan.
Ibu Michelle juga mengatakan kalau putrinya adalah anak satu-satunya dan dia merasa hancur akibat kematiannya. Dalam persidangannya, Derek mengklaim kalau penggunaan obat terlarang yang terlalu sering membuat dia lebih mudah birahi. Dan saat penghabisan nyawa itu terjadi, dia menggunakan begitu banyak obat terlarang dan mengalami kebingungan. Sebagai akibat dari pengakuan salah Derek dan juga dakwaan atas dirinya, Derek dijatuhi hukuman penjara selama 46 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 34,5 tahun. Derek mengajukan banding terhadap hukumannya pada tahun 2019, namun ditolak pengadilan. Dan akhirnya di November 2019, putri dari seorang wanita tua menemukan ibunya sedang memegang USB di tangannya. Saat ditanya di mana dia mendapatkan, wanita tua itu tidak bisa menjawab karena dia menderita demensia. Merasa penasaran, putrinya melihat isi file dari USB itu, dan USB itu ternyata berisi foto dan video mengerikan yang terjadi pada hari naas tersebut. Rekaman yang berdurasi lebih dari 60 menit menunjukkan Derek melakukan pelecehan terhadap Michelle berulang kali pada tanggal 26 April 2016.